nampak si Jordan. Hai. Oh, parah juga ya. Tos ya. Stop. Pergerakan, nama saya Ibnu Pawati. Baiklah, saya akan menceritakan tentang gempa yang terjadi di Pasaman Barat tanggal 5 Februari 2022. Gempa di Pasaman Barat terjadi di Gunung Telamang atau di Kajai yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2022. Gempa pertama terjadi pukul 8:35 dengan kekuatannya 5,2 skala Richter dengan kedalaman 10 km dari tempat kejadian. Ya, gempa kedua terjadi sekitar jam 8:39 dengan berkekuatan 6,2 skala Richter, terjadi di Gunung Telamau dengan kedalamannya 17 km dari tempat kejadian gempa tersebut. Jadi penyebab gempa di Gunung Telamau itu akibat dari sesar yang destral yang berarahan dengan sesar Semangko yang berakibat terjadinya gempa di Pasaman Barat. Jadi terjadi pula gempa tanggal dan jam 9:25 terjadilah gempa di Gunung Telamau dengan kekuatan 6,2 skala Richter di Gunung Telamau. Akibat dari tersebut banyaknya timbul korban jiwa atau bangunan rumah yang terjadi di Gunung Telamau akibat gempa tersebut. Menurut BMKG atau meteorologi, gempa susulan akan terjadi kapan saja dan tidak bisa kita menargetkannya kapan saja gempa tersebut terjadi. Kemudian batu-batuan di Pasaman Barat atau di daerah Gunung Telamau itu bersifat lunak, urai, dan berkekuatan untuk terjadinya gempa. Dengan ini, masyarakat di daerah tersebut harus antisipasi untuk terjadinya gempa di Pasaman Barat. Mungkin hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Lumantura. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak dan solusi dari gempa bumi. Nah, dampak gempa bumi yang ada di Pasaman Barat ini cukup memakan banyak korban, kemudian kerugian yang sangat besar. Di antaranya, gempa Pasaman Barat memicu longsoran yang membendung aliran sungai, kemudian jebol dan memicu aliran banjir di Malampah, Tigonagari, Pasaman. Nah, sampai 9 Maret, korban tewas akibat gempa berjumlah 25 orang, sebanyak 465 orang terluka, 50 orang diantaranya masih dirawat karena luka berat, lebih dari 16.000 orang mengungsi. Nah, di Pasaman Barat, 11 orang tewas, 10 warga negari Kajai, dan seorang warga negari Awa Kunyang. Di antara korban tersebut, 2 orang meninggal di tenda pengungsian dan 6 orang meninggal di rumah sakit. Di Pasaman Barat, di Pasaman 14 orang tewas, seluruhnya warga negari Malampah. 4 diantaranya tewas akibat banjir bandang. Guncangan gempa bumi juga dirasakan di Pasaman, kemudian di Pasaman Barat, di Agam, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Aik-Godang, Gunung Sitoli, Pesisir Selatan, Rantau Parapat, Nia Selatan, Bangkinang, dan guncangan juga dirasakan di luar negeri sampai ke Kuala Lumpur, Klang, dan Serembang di Malaysia, kemudian di Singapura. Nah, solusi yang ditawarkan salah satunya oleh Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG menyarankan bahwa masyarakat dan pemerintah yang pertama, masyarakat agar tetap waspada dengan kejadian gempa bumi. Kemungkinan ada susulan, kemudian masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan serta informasi dari petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tidak termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian bangunan yang mengalami kerusakan, khususnya bangunan vital, strategis, dan mengundang banyak konsentrasi masyarakat seperti perkantoran, tempat ibadah, sekolah, dan lain-lain harus dibangun kembali dengan mengikuti konstruksi kaidah bangunan tahan gempa bumi sesuai SNI 1726 tahun 2019. Nah, kemudian hindari membangun pada endapan yang lunak dan tanah uruk yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Kemudian hindari membangun di lereng terjal yang telah mengalami pelapukan karena akan berpotensi terjadi gerakan tanah atau longsor apabila diguncang gempa bumi. Nah, kemudian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman khususnya harus memasukkan materi kebencanaan